Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back on my channel. Bersama aku Sukma Hasmita. Kali ini kita akan membahas FR yang sangat banyak kali keluar. Dan ini kayaknya baru ya, permutasi siklis. Nah, apa itu permutasi siklis? Bagaimana cara menjawabnya? Oke, check it out video ini. Kalau kita lihat dari kata-katanya, ini permutasi siklis itu adalah cara. Jadi simpelnya, berapa banyak cara suatu kumpulan orang yang duduk melingkar ini bisa diurutkan dengan urutan yang berbeda. Sebenarnya ada banyak sekali jenis permutasi, tapi kali ini kita hanya membahas tentang permutasi siklis, permutasi khusus. Dan ini adalah rumusnya, Pn sama dengan N dikurang 1 faktorial. Kalau ada rumus seperti ini, kita harus paham dulu ini maksudnya apa, seperti apa. Jadi P adalah permutasi, N adalah jumlah objeknya. Kita contohkan ini ya, di suatu meja melingkar ini ada 3 orang, A, B, C. Jadi N-nya ini adalah A, 1 orang pertama, B orang kedua, dan C orang ketiga. Itu disebut dengan N. Nah, yang kita cari adalah dari 3 orang ini bagaimana caranya mereka bisa duduk dengan formasi yang berbeda dengan orang yang sama. Supaya lebih paham, kita lanjut ke pembahasan soal. Oke. Tapi teman-teman, sebelumnya mohon bantuannya untuk subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya, dan like jika teman-teman suka, komen jika ada pertanyaan ya. Oke, kita mulai. Teman-teman, kita gaskan dari soal yang pertama. 4 orang akan duduk melingkar. Berapa banyak cara susunan mereka duduk? Kita ilustrasikan seperti ini. Kita buat lingkaran dulu, kemudian buat 4 kursi A, kemudian ada B, C, dan D. Ini kalau kita jabarkan sebenarnya seperti ini. A, B, C, D sama dengan B, C, D, A itu sama 1 rotasi, jadi itu dihitung 1. Kemudian bisa A, B, A, C, D, bisa D, A, C, B, bisa C, D, A, B, terus bisa D, B, C, A, bisa C, D, B, A. Seperti itu teman-teman kalau kita jabarkan satu persatu. Tapi ini kan kalau kita mau ujian nggak mungkin kan ya dijabarkan satu persatu seperti itu. Nah, baru kita gunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, Pn sama dengan N dikurang 1. Nah, kita masukkan ke dalam soal Pn sama dengan 4 dikurang 1 faktorial. 4 dikurang 1 sama dengan 3 faktorial. Oh ya, faktorial ini kan perkalian menurun ya teman-teman. Jadi sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6. Jadi ada 6 cara susunan mereka duduk. Jawabannya adalah C. Nah, itu yang pertama teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, 3 pria dan 3 wanita duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Banyak cara mereka duduk. Jika harus duduk berselang-seling adalah. Nah, ini termasuk dalam permutasi siklis bersyarat. Kita buat lingkarannya dulu ya. Ada 6 orang karena 3 pria dan 3 wanita tadi. Terus kita buatkan ini laki-laki perempuan karena tadi kan syaratnya duduk berselang-seling teman-teman ya. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kalau soalnya seperti ini ada kunci yang perlu kita perhatikan karena ini adalah satu unsur, tidak boleh dia harus satu jalan, laki-laki perempuan harus satu jalan. Jadi
kita masukkan ke dalam rumusnya seperti ini. P sama dengan, kita tuliskan ya, P sama dengan karena kita ambil perempuan duluan ya, perempuan 3 dikurang 1 faktorial. Oke, 3 dikurang 1 nah di faktorial, kemudian dikali, kali ini perempuannya tadi berarti laki-lakinya tadi ada 3 faktorial, jadi sama dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial, ini sama dengan 2 dikali 1 terus 3 dikali 3 gitu Pak, kok susah kayak 3 dikali 2 kemudian dikali dengan 1 sama dengan 2 dikali 1 2 dikali 3 6 dikali 2 12. Jadi ada 12 cara 3 pria dan 3 wanita duduk melingkar dalam posisi mengelilingi meja bundar. Nah, mudah kan teman-teman? Terus kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ayah, ibu, dan 3 orang anak duduk melingkar. Anak bungsu harus selalu di samping ibu. Banyak cara mereka duduk melingkar adalah kita buat meja bundarnya dulu. Kemudian ada 5 orang duduk melingkar. Syaratnya ini di sini anak bungsu harus selalu di samping ibu. Jadi kita letakkan sini ayah, kemudian ini anak pertama, kemudian ini anak kedua, dan seterusnya ini adalah ibu dan satu lagi anak bungsunya. Nah, untuk anak bungsu dan ibu itu kita anggap satu kesatuan. Kemudian ada ayah anak pertama dan ayah anak kedua. Jadi kita masukkan rumus P sama dengan 1 2 3 4. 4 dikurang 1 faktorial, anak sama ibu itu masih bisa berubah posisi ya, makanya dibuat jadi 2 faktorial. Jadi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi ada 12 cara, untuk jawabannya adalah A. Seterusnya teman-teman kita lanjut lagi. 4 orang akan duduk berjejer. Berapa banyak cara susunan mereka duduk? Nah, ini beda lagi ya teman-teman, dari yang melingkar tadi beda-beda tipis, tetapi ini ada perbedaannya di rumus. P sama dengan N faktorial. Jadi ada 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 4 dikali 3 12, 12 kali 2 24, 3 12, 12 dikali 2 24. Jadi ada 24 cara kalau duduknya berjejer, bukan melingkar. Kalau melingkar kan N dikurang 1, kalau ini PN sama dengan N faktorial. Kemudian soal selanjutnya, ayah, ibu, dan 3 orang anak akan berfoto berjajar. Anak bungsu masih balita sehingga harus selalu di samping ibu. Banyak cara mereka duduk berjajar adalah, nah kita buat garisnya. Kemudian di sini ada 5 orang, kita buat ini ayah, kemudian ibu, kemudian ini anak bungsu yang masih balita tadi, kemudian anak 1 dan anak 2-nya. Nah, kalau kita lihat, kita masukkan ke dalam rumus, ibu dan anak yang bungsu ini kita anggap satu kesatuan, oke. Kemudian yang lainnya 1 berarti N-nya ada 4 faktorial dikali 2 faktorial, karena anak bungsu dan ibu tadi dikali 2 faktorial sama dengan 4. Kita buat 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, kemudian
2 dikali 1. Nah, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 48. Jadi ada 48 cara mereka duduk berjajar. Nah, segitu teman-teman penjelasan tentang permutasi siklis. Semoga teman-teman paham dengan yang aku jelaskan. Jika ada komentar, pertanyaan, kritikan maupun saran, silakan cari-cari di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.